Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang, di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang faktorisasi, kuadrat sempurna, sama rumus ABC. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya. Oke, kita mulai. Untuk soal pertama, carilah akar persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi. Oke, untuk yang A itu adalah x kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Nilai A-nya yang di depan x kuadrat, kalau tidak ada angka berarti nilainya 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah minus 15. Ingat, langkahnya adalah kita kalikan A kali C. 1 dikali min 15. Hasilnya min 15 nih. Terus kita faktorkan. Kita mulai dari angka 1. 1 dikali minus 15 biar hasilnya minus 15 ya. Terus min 1 kali 15. Itu juga kalau dikalikan hasilnya 15. Lalu angka 2 nggak bisa. Lanjut ke angka 3. Ada min 3 kali 5 atau 3 kali min 5. Faktor-faktor dari min 15 itu ini. Lalu kita pilih yang sesuai dengan nilai B ketika dijumlah. Ini kalau dijumlah hasilnya min 14. Ini kalau dijumlah hasilnya positif 14. Ini hasilnya 2 dan ini hasilnya minus 2. Kira-kira kita pilih yang mana? Betul, yang ini. Nah, kalau sudah, di sini kan depannya x kuadrat, angkanya 1. Berarti langsung aja ya, kita kasih kurung seperti ini, sama dengan kan 0. Karena yang di depan ada angka 1, A-nya sama dengan 1, sehingga kita tulis di sininya x. Lalu kita pilih min 3 sama plus 5. Berarti x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Atau x plus 5 sama dengan 0, x sama dengan minus 5. Jadi akarnya ada 3 sama minus 5. Itu untuk yang 1A. Kemudian lanjut lagi 1B. Di situ ada 4x kuadrat plus 5x min 21 sama dengan 0. Nilai A adalah 4, B-nya adalah 5, dan C-nya minus 21. Kemudian dari situ kita kalikan A kali C. 4 kali min 21. 4 kali min 21 itu hasilnya min 84. Oke, banyak banget nih. Kita cari yang nantinya nilainya sesuai dengan B ketika dijumlah. Faktor dari 1 kali 1 kali 84. Ini kakak nggak nulis min-minnya. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau mereka itu dijumlahkan hasilnya 5 ya. Jadi kita skip aja. Terus 84 dibagi 2 bisa 2 kali 4 2. Ini juga tidak kakak detailkan karena tidak mungkin. Ini nggak mungkin. 84 dibagi 3 itu adalah 28. Kalau dijumlah tidak akan hasilnya 5 ya. Coret. 84 dibagi 4 21. Kalau di total juga tidak mungkin dapat 5. Kemudian untuk 5 itu nggak bisa. Bagi 6 ada 14. Kalau di total juga tidak mungkin dapat 5. Jadi lanjutin dulu. 84 bagi 7 itu 12. Nah, ini masih kemungkinan bisa. Kita tulis di sini min 7, di sini 7 kali min 12. Ini kalau di total berarti 5. Ini kalau di total minus 5. Kita butuh yang apa? Sesuai dengan B. B-nya berapa? 5. Berarti kita pilih yang ini. Nah, kemudian karena di depannya ada angka 4, kita tulis di kurungnya 4x. Sama dengan 0. Sini 4x. Lalu kita pilih minus 7 sama plus 12. Kalau sudah, salah satu harus dibagi 4. Kakak taruh di sini. Kalau sudah, ini bisa dicoret. Ini sama 4 juga dicoret. Hasilnya 3. Jadi nanti dapat 4x min 7 sama, ini kan tadi udah dicoret ya, berarti hasilnya x, lalu sisanya 3.
Kalau sudah berarti dapat 4x min 7 sama dengan 0, 4x sama dengan 7, x-nya 7 per 4. 4x itu adalah 4 dikali x ya. Jadi ketika pindah ruas dia jadi pembagi. Satu lagi x plus 3 sama dengan 0, x-nya adalah minus 3. Ini sama ini. Nah, itu adalah akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat plus 5x min 21 adalah 7 per 4 sama minus 3. Selanjutnya kita ke soal berikutnya ya. Oke, untuk kuadrat sempurna soal pertama. Di sini langkah pertama kita pindah ruas dulu. X kuadrat min 5x sama dengan minus 6. Kemudian kita tambahkan nilai setengah dari nilai B min 5 dikuadratkan, lalu tambahkan sisi kanan juga biar tidak mengubah nilai. Setengah kali minus 5 kuadrat. Ingat, jadi ini setengah. Jadi kita harus tambahkan kedua ruas dengan setengahnya nilai B. Lalu dikuadratkan. Kalau sudah berarti ini x kuadrat. Kemudian min 5x. Ini berarti berapa? Min 5 per 2 kuadrat. Min 6 plus min 5 per 2 kuadrat. Oke. Kalau sudah dari situ x kuadrat min 5x min 25 jadi plus ya. Min 5 dikuadratkan jadinya 25 per 4. Kemudian ini min 6 plus 25 per 4. Kalau sudah kita tulis dulu. Ini 25 per 4. Ini kita samakan dulu. Min 6 dikali 4 min 24 per 4. Min 24 per 4 hasilnya adalah minus 6. Ini kita tulis. Kalau sudah x kuadrat min 5x plus 25 per 4 sama dengan 25 dikurangi 24, 1 ya. 1 per 4. Kalau sudah, kita kan mau bikin kuadrat ya. Ini ada x kuadrat, berarti kita tulis x. Ini 25, kita cari angka berapa kali berapa yang hasilnya itu bisa 25. Jadi cari angka yang ketika dikuadratkan hasilnya 25. Maka kita dapat 5. 4 itu berarti kita dapat 2. Lalu kita tulis kuadrat. Jadi nanti caranya gimana? 25, cari angka yang bisa dikuadratkan hasilnya 25 dan dikuadratkan hasilnya 4. Gitu ya. Nah, kalau sudah sama dengan di sini 1/4. Maka akarnya x plus 5 per 2, pangkatnya pindah. Ketika pangkat dipindah jadi akar. Jadi x plus 5 per 2 sama dengan 1 per 2. Tapi plus minus. Bisa positif, bisa negatif. Sehingga kita udah dapat nih akarnya. Dapat x1-nya kita pakai yang positif. Nanti menjadi setengah. Positif ya. Ini kita pindah jadi min 5 per 2. Berarti berapa? Min 4 per 2. Berarti berapa? Min 2. Lalu x2 kita ambil yang negatif, min setengah. Lalu ini 5 per 2 nya kan tetap minus ya. Kalau sudah berarti dapat min 6 per 2. Kalau sudah berarti dapat minus 3. Nah, ini adalah akar-akar yang didapatkan dengan menggunakan metode kuadrat sempurna. Untuk kuadrat sempurna itu memang ini ya, dia lebih rumit ya sebenarnya ya. Jadi kalau nggak disuruh ngerjain menggunakan metode itu mendingan nggak usah. Tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang kita ke yang kedua.
Untuk yang kedua itu gini, 3x kuadrat plus 11x plus 6 sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk yang kayak gini, dia kan punya nilai A. Kita tuh kalau kuadrat sempurna harus x kuadrat. Jadi langkahnya, ini kita bagi dengan A. Yaitu nilainya berapa? 3. Jadi bagi dengan 3. Sehingga nanti 3x dibagi 3 hasilnya x kuadrat. Yang ini kita tulis aja 11 per 3x. 6 bagi 3 itu 2. Kalau sudah pindah ruas, 11 per 3x sama dengan minus 2. Nah, kalau sudah, kita tambahkan setengah dari 11 per 3, lalu kita kuadratkan. Kemudian ini setengah dari nilai B ya, B-nya kan ini. Sama dengan min 2, tambahkan hal yang serupa, setengah kali 11 per 3 kuadrat. Maka menjadi 11 per 3x tambah, ini berarti 11 per 6 kuadrat sama dengan min 2, ini juga sama ya, 11 per 6 kuadrat. Nah, berarti ini kan x kuadrat, ini dikuadratin juga, jadi nanti kita bisa langsung tulis aja x plus 11 per 6, lalu kita kuadratkan. Sama dengan ini min 2, 11 kuadrat itu 121, 6 kuadrat itu 36. Kalau sudah, ini kita kalikan. Min 2 kali 36 adalah min 72 per 36 plus 121 per 36. Ini masih tetap. Kalau sudah, berarti 121 dikurangi 72 hasilnya 49 per 36. Ini x plus 11 per 6, pangkatnya kita tukar berarti jadi akar ya. Maka dapat x plus 11 per 6 sama dengan plus minus akar 49 adalah 7, akar 36 adalah 6. Sehingga x1 nya itu adalah x sama dengan 7 per 6, ini pindah min 11 per 6, maka menjadi min 4 per 6. Sederhanakan bagi 2 berarti min 2 per 3. Lalu untuk x2 kita gunakan yang 7 per 6 nya negatif. Min 7 per 6 min 11 per 6 sama dengan min 18 per 6, berarti minus 3. Sampai situ aman ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, untuk penggunaan rumus ABC. Untuk rumus ABC, kita tulis di sini aja ya. Rumus ABC itu adalah x1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi nanti langsung aja kita masukkan angkanya. Nah, kita punya nilai A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 3. Berarti x1,2 atau akar 1 dan akar 2-nya adalah min B. Min 1 plus minus akar B-nya adalah min 1 dikuadratkan min 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah minus 3 dibagi 2 kali 2, A-nya kan 2 ya. Min berarti jadi plus minus akar 1, min 1 kuadrat itu 1. Ini 8 kali minus 3 adalah minus 24 per 4.
1 plus minus akar 1 ditambah 24 itu 25 per 4. Sama dengan 1 plus minus 5 per 4. X1-nya berarti 1 plus 5 per 4, 6 per 4. Atau X2-nya adalah 1 min 5 per 4, min 4 per 4, yaitu min 1. Ini bisa kita sederhanakan ya, yang 6 per 4 bagi 2 berarti 3 per 2. Itu X1-nya. Jadi ini adalah akarnya menggunakan rumus ABC. Sebenarnya di antara pemfaktoran atau kuadrat sempurna sama rumus ABC, itu tuh paling gampang rumus ABC. Gitu. Oke, itu tadi yang soal pertama. Sekarang kita ke soal yang B. Soal yang B itu 5x kuadrat plus 8x min 4 sama dengan 0. Nilai A-nya 5, B-nya 8, C-nya minus 4. Berarti akar 1 dan 2-nya itu adalah min B, berarti min 8 plus minus akar 8 kuadrat min 4 kali 5, C-nya min 4 per 2 kali A. Min 8 plus minus 64. Ini min ketemu min perkalian berarti jadi plus ya. 4 kali 5 20, 20 kali 4 80 per 10. Min 8 plus minus akar 80 tambah 64. Berarti berapa? 144 per 10. Min 8, ini min 8 plus minus akar 144 itu 12 ya. Bagi 10. Jadi nanti X1-nya min 8 plus 12 per 10. Berarti berapa? 4 per 10 bagi 2, 2 per 5. Sedangkan X2-nya adalah min 8 min 12 per 10. Min 20 per 10. Min 2. Nah, itu adalah rumus ABC. Sekarang kalau kita lihat yang soal keempat, selidikilah sifat akar persamaan kuadrat. Oke. Sifat ya. Oke. Untuk mencari sifat, nanti hubungannya adalah nilai D atau diskriminan. Ada 3 sifat ya, kemarin sudah kita pelajari, di mana nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. Oke, kita identifikasi. Ini nilai A-nya adalah 2, B-nya 3, C-nya minus 9. D itu B kuadrat min 4AC, berarti B-nya adalah 3, berarti 9, min 4, A-nya 2, C-nya min 9. Ini perkalian, min kali min berarti nanti jadi positif. 4 kali 2, 8. 8 kali 9 adalah 72. Berarti nanti dapat diskriminannya 81. Karena nilai D-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan memiliki akar real, beda, dan juga rasional. Sedangkan untuk soal yang B, kita cek A-nya adalah 6, B-nya minus 4, C-nya 16. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 4 kuadrat min 4, A-nya 6, C-nya 16. Ini berarti 16
Ini hasilnya min ya. Di situ ada 6 kali 16 kali 4. 384. Oke. 16 min 384 itu adalah minus 368. Artinya apa? D-nya kurang dari 0. Ketika D-nya kurang dari 0, artinya apa? Akar imajiner atau tidak real. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga membantu.